Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Tentang apa yang dikatakan dengan guru gembul. Sangat menarik. Dia bilang, pelacuran itu adalah kakaknya pernikahan. Dan pelacuran adalah satu profesi yang paling tua di dunia. Sudah ada pada zamannya nabi-nabi dulu. Dengar nih. Saya ingin berbagi ini, main-main ke internet lagi. Saya ingin berbagi banyak hal yang saya lihat, yang ingin saya sharing dengan kalian ya. Ikuti aja terus, menarik sekali. Daripada nggak ada kerja, kalian bangun pagi mau sahur ya, sambil ngopi, sambil sahur, nonton aja video ini. Sangat menarik. Untuk kalian yang sedang berpuasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke? Dengar nih. Sepanjang sejarah ada dan tidak pernah ada satupun bangsa yang tidak bebas dari pelacuran. Betul, dan itu katanya pekerjaan tertua di dunia. Iya. Itu kakaknya pernikahan. Pelacuran itu adalah kakaknya pernikahan. Iya. Pernikahan itu adalah modifikasi dari pelacuran. Nah, ketika termasuk juga di Madinah itu ada pelacuran, ada. Seluruh ulama tahu bahwa di Madinah itu ada pelacuran. Tetapi tidak pernah ada cerita bahwa Nabi Muhammad menggerebek pelacuran itu. Ya. Nah, kalian sudah dengar kan? Nah, terus ini ada yang menarik juga. Ini yang ingin aku tunjuk. Yang ingin aku tunjukkan ke kalian. Coba lihat ini. Ini adalah sponsor ini. Ini adalah sponsor. Kalau kalian bisa mendapatkan sponsor seperti ini, aku putarkan lagi ini ya. Nah, ini sponsor juga. Di podcastnya Deddy Corbuzier, orang menaruh sponsor macam iklan seperti ini. Pendapatannya bukan main ini. Bisa ratusan juta, 100 juta, mungkin lebih per bulannya atau per minggu. Itu tergantung dari besar kecilnya channel Anda. Nah, inilah ditayangkan seperti ini. Ini sponsor semua, ini juga ini. Tapi kalau ada YouTuber pemula atau yang baru-baru ya, mengatakan, oh saya dapat sponsor, dapat bayaran dari sponsor segala macam. Tapi kalau tidak ada buktinya seperti ini, saya nggak percaya ya. Mungkin itu bukan urusan saya, biar aja lah. Tapi yang ingin aku jelaskan inilah, sponsor itu seperti ini. Ada perusahaan ingin mengiklankan produknya ke channelnya Deddy Corbuzier. Maka itu ditaruh di sini, ditaruh di sini. Ini iklan semua, duit semua ini. Tapi komen-komen yang negatif di-delete nggak? Nggak. Dibiarin aja? Dibiarin aja. Kenapa? Ada orang yang nggak kuat bersosial media, ketika ada haters, dia suka deletein komentar-komentarnya. Ada banyak. Kalau menurut gua kurang kerjaan sih. Maksudnya segitu banyak kita mau deletein. Enggak sih, gue juga anti yang maksud gue biarin aja, orang kan bebas berbicara ya. Apa aja ya, silakan. Bisa jadi masukan buat kita juga. Dan sebenarnya itu adalah cara kita membahagiakan orang lain. Oh. Jadi ya silakan aja lah. Tapi saya tetap berusaha untuk mengedukasi. Coba berargumen lah gitu. Jadi bukan hanya menghujat. Lu tuh PKI titik gitu. Nah kalau gitu saya tuh gak seneng gitu. Tapi kak, lu tuh gini padahal lu kayak gini harusnya lu gini. Nah kalau itu bisa saya terima karena ada argumentasi di situ. Dulu aku sering menemui orang yang seperti itu. Kalau dia kalah argumentasi, langsung teriak, lu PKI lu. Kalau kalian sudah teriak seperti itu, berarti sudah tidak ada yang perlu kita diskusikan. Itu berarti menurut aku nggak keren lah. Tapi ya
mau bagaimana lagi? Ada orang yang seperti itu. Nah itu kenapa saya tayangkan ini? Karena ada banyak YouTuber yang baru ya. Mereka itu sering mendelete. Mereka kontrol komen-komen yang masuk. Kalau ada komen yang tidak senang dengan dia, begitu ya. Biasanya di-delete atau di-block, begitu. Kalau aku los-losan. Komen aku biarkan aja. Aku senang membaca komen-komen yang masuk. Biarkan dia mengkritik saya, oke-oke saja. Karena aku bisa belajar dari kritik-kritik mereka yang pedes itu. Jadi kalau kalian mau meninggalkan komen, silakan. Walaupun kalian tidak harus setuju dengan aku ya. Dengan apa yang aku tayangkan. Itu lumrah. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau meninggalkan komen. Silahkan. Aku malah senang. Guru Gembul membicarakan tentang konten kreator yang membuka aibnya orang lain. Nah di akhir-akhir ini banyak sekali di YouTube banyak sekali orang yang membuka aibnya orang lain sampai bertengkar, sampai jotos-jotosan juga. Nah, kalian tahu berapa penghasilannya? Kalau ada, saya tidak menganjurkan ya, tapi banyak YouTuber yang senangnya membuka aibnya orang lain supaya agar videonya ditonton orang menjadi viral. Banyak. Nah, orang-orang yang seperti itu biasanya banyak banyak penontonnya seperti ini. Kalian mungkin tahu kasusnya Nikita Mirzani atau Code Blue. Nah, ini dia juga senang membicarakan aibnya orang lain gitu. Coba dengar ini dulu ya. Sangat menarik menurut saya. Maka Baraya kurang lebih akan mendapatkan miliaran rupiah kalau seluruh potensi dari konten kreator itu dimonetisasi. Coba, dari mana miliaran rupiah itu bisa didapatkan? Kita mulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Yang pertama itu adalah AdSense. Walaupun AdSense itu adalah pilihan, tetapi tentu saja para konten kreator lebih memilih untuk menyalakan AdSense-nya dan mendapatkan penghasilan dari situ. Karena penghasilannya sangat signifikan. Untuk orang yang bikin video seperti saya dan kemudian penontonnya kurang lebih seperti ini, maka itu bisa mendapatkan puluhan sampai ratusan juta rupiah per bulannya. Wow. Itu yang pertama. Kemudian apalagi yang bisa dimonetisasi dari situ? Iklan. Jadi YouTube itu kan punya YouTube Shop di bawah itu kan banyak yang jualan seperti yang di bawah ini. Nah, Baraya silakan cek, Baraya beli di situ itu dapat keuntungan bagi hasilnya kepada saya juga. Jadi saya juga mendapatkan cuan yang memadai dari situ. Kemudian nah, itu dia. Kalian dengar sendiri ya. Maka itu kalau kalian sangat kreatif sekali, kalian bisa bikin duit loh. Atau bikin ceramah, diundang orang, di podcastnya orang, begitu aja bisa mendatangkan puluhan juta sekali interview itu ya. Nah ini coba, ini ramai sekali. Sekarang ini banyak sekali yang membuka aibnya orang sampai berkelahi, sampai jotos-jotosan. Ini aku akan tayangkan di antara seperti ini ya. Coba lihat, ini juga ramai sekali. Sekarang dia ini sedang ramai dengan Code Blue. Gitu. Jadi coba kalian lihat ini. Memang orangnya ini menarik sekali. Tapi dia mempunyai agak mau berantem dengan Code Blue karena restoran dia direview. Akhirnya kalian lihat sendiri aja, ya. Ini aku putar. Orangnya lucu ini. Nuangin lauk, ini bukan buat nuangin lauk, lu tuangin lauk gua kemari. Makanya kalau lu nggak tahu jangan so tau lu. Ukur. Lu kira gua kagak capek nyari duit begini? Gua juga capek dengan lu dari ini ngoceh mulu. Gua juga pedih juga bagus-bagusin dia mulu. Ngomel ya orang. Ada orang kayak begitu, ini ngalah gua mah.
Lucu. Bini lu mau kemana bini lu? Ya ini yang bisa Mana bini lu kagak ada kali ke rumah gua, lari lu kagak punya duit, bini lu gimana sih Jen lu jadi orang? Ya kan lu nyari pemadam dulu. Muka udah kayak buak lu. Bini lu anak lu urusin dong. Urusin. Kemari datang ke rumah gua kagak punya beras, kagak punya apa, minjem duit sama gua. Bini lu minjem duit sama gua. Nah mana bini lu tadi ya? Mana bini lu tadi? Ini bini gua. Mana bini lu? Mana bini lu tadi ya? Mana dia? Bukannya gitu. Biasa narik. Ini bukan bini lu. Bukan. Hah? Bukan. Lah ini siapa? Ini udah tahu saya. Pantesan bini lu jelek banget jadi kakak. Udah si Praksi bini lu. Saya. Si Saro. Siapa? Indah. Indah. Sumiati bukan anak Haji Sumiati. Bukan. Lah bukan babanya Haji Hasan, Mak. Lo. Bukan. Bapak lu mertua menjadi dagang kacang. Bukan yang itu. Salah mulu nih. Mu tuh bapak blok. Ada lagi bini Lah bini Hasan siapa? Bini lu. Orangnya kacau ini, tapi sekarang lagi ada masalah dengan Code Blue. Nah ini aku tayangkan. Nah kita relax aja ya, hari ini aku nggak kepingin ngapa-ngapain, cuma ingin browsing ke internet, nonton-nonton. Nah ini videonya tentang dia didamain gitu loh dengan siapa? Dengan siapa ini namanya? Denny Sumargo ini. Nah, ini dia orangnya. Oh dia belum. Ini dia tadi. Oh iya oke, kita semua kita bilangin ke anak buah kita yang bersih. Kalau mau apa-apa harus press. Ya. Udah, gua udah cerita semuanya ke anak buah. Ini Code itu Blue. juga masukan buat tuh. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Kenapa gua nggak keluar semenjak banting plastik doang di saat keluar itu? Ini namanya gua lagi emosi ditanya. Ya nanya yang Mungkin salah. saat itu Ya nanya yang salah kali ya. Kopsa namanya. Gue gak mesti orang yang gue salahin, diri gue yang gue salahin. Gue gak pernah jadi orang Kondisinya salah. Kondisi gue lagi salah, lu tanya. Iya. Sama halnya bini lu lagi beranak, lu mau ngajakin ke wisata. Karena bini lu nyambung. Jangan kemana-mana. Nanti semua jadi salahnya ya. Karena gini nih, kalau kita lihatnya sederhana aja ya. Maksudnya Nya orang baik. Saya dengar juga lah bagaimana Nya berusaha. Tapi kita harus pisahkan antara individunya dengan apa yang dijual, karena ini kan bisnis, di mana bisnis itu ada sesuatu yang kita beli, yang mana kita mengeluarkan uang. Kalau dihitung-hitung, wah saya capek nih bangunin usaha, yang kerja cari uang juga capek. Iya. Jadi kita jangan adu nasib di sini. Oke. Di situ Bang Denny ngomong begitu. Iya. Saya udah nerapin nih kepada anak buah saya nih. Lu jangan semena-mena ngelayanin orang makan. Iya. Itu gue udah konsepin. Iya. Orang makan kalau bisa lu lebihin. Iya. Bisa udang 10 biji lu tambahin 2. Iya. Orang. Nah inilah di podcast ini dia didamaikan dengan ini. Ini namanya Code Blue. Dia mereview restoran dia. Nah di reviewnya jelek, terus dia marah-marah karena salah paham. Mungkin dikira ini seperti membuka aibnya orang itu. Dia dituduh yang enggak itu duduk perkara sebenarnya saya kurang tahu, tapi rame lah sekarang ini. Banyak orang yang membuat konten membuka aibnya orang ya, seperti ini akhirnya teman-teman jotos-jotosan. Nah ini udahlah, biarkan di sini aja. Nah ini lucu lagi. Jadi Corbusier ini aku bukanya ya. Nah ini mah mungkin settingan atau hanya berguru aja. Mereka berdua ini adalah teman baik. Aku tahu juga. Jadi Deddy Corbusier lawan Ivan Gunawan, lucu sekali. Kalian lihat sendiri, ini seperti Tom and Jerry ya. Mereka berantem adu mulut gitu aja, tapi mereka ini teman, jangan dianggap serius ya. Tapi lucu, maka itu aku tayangkan di sini ya.
di sini ngapain? Iya juga. Gue di sini banyak berjasa lo buat gue lo. Gue enggak. Mana iya lu juga. Gue di sini ngapain? Iya juga. Gue di sini ngapain? Ya tapi kalau bukan karena dia mungkin gue nggak bisa buat ini juga. Dari mana? Ya karena gue malas. Karena lu datang ke podcast gue, kenapa jadi yang berjasa? Enggak ya, gue jujur gue yang berjasa jadi Ruben. Lu jelas-jelas bikin podcast. Lu ketik podcast di YouTube juga sekarang keluarnya gue. Lu ketik podcast di handphone lu nih, di Apple nih, nomor 1 keluarnya gue. Kenapa jadi gue? Kenapa jadi Ruben yang berjasa? Di taman makan pahlawan lo ya, biar orang tahu lo pahlawan ya. Ya enggak, tapi lu kenapa jadi gue tutup jalan Kalibata buat ngubur lo mau? Iya. Lu belajar podcast aja sama gue, lu tau podcast di hidup lu. Tahu podcast juga dari gua kok. Nyokap lu yang tahu podcast dari gua kok. Nyokap gua nggak nonton podcast. Siapa bilang nggak nonton? Iya nonton. Gua kirimin linknya tiap hari. Oh yaudah ya. Yaudah closing dulu jangan marah. Makasih gitu sama gua. Ya, makasih. Biar mati banyak yang nganter, biar sehat, panjang umur, serta mulia ya. Sehat. Gua doain lu cepet sehat aja. Ini banyak berjasa lo buat gue lo. Gue enggak. Ini dia. Menurut saya lucu hanya untuk hiburan ya. Ini sehat ini. Karena lelucon aja lah. Tidak serius mereka ini. Karena mereka berdua ini teman. Ivan Gunawan dengan Deddy Corbuzier ini teman baik. Nah gitu. Menurut aku lucu aja. Maka itu aku sharing ke kalian ya. Terus ini. Ini dia. Ini yang rame. Ini Code Blue. Kalian tahu dia kan? Dia ini adalah Chef Arnold. Chef yang terkenal di Indonesia kan. Karena nggak tahu apa persoalannya. Akhirnya mereka itu berantem. Nah. Mungkin salah paham atau bagaimana aku juga tidak tahu. Ini ngomong soal dia ngomong soal itu. Akhirnya berantem. Ditantang. Dan akhirnya mereka berdua itu jotos-jotosan. Di atas ring tapi. Dua-duanya juga sportif gitu lah. Tapi rame juga. Kalau kalian mau ngikuti. Coba aja cari. Itu YouTube-nya. Nanti aku kasih linknya di deskripsi aku ya. Nah, ini dia. Nah, terus mana ini? Aku mau tutup dulu aja ini. Nah, karena persatuannya mereka itu sampai dibawa ke atas ring. Sampai mereka ini berantem beneran. Ini Bobon Santoso. Nah ini tentang yang rame sekarang ini orang mualaf. Coba lihat ini. Momen epic Bobon Santoso, Richard Lee, Deddy Corbuzier jadi mualaf. Rame juga. Kalian lihat sendiri aja. Aku nggak mau terlalu panjang-panjang di sini ya. Diramekan. Coba banyak selebriti seperti Richard Lee. Coba lihat ini. Dia dimualafkan. Masuk Islam semua. Ini dia. Nah, menurut Anda gimana ini? Sekarang lagi rame-ramenya orang mualaf. Dimualafkan. Ya menurut saya nggak tahu ya. Saya nggak berani memberi komen. Itu urusan mereka pribadi. Apapun yang mereka kerjakan itu antara mereka dengan hati mereka dengan yang di atas langsung. Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Kenapa? Banyak sekali selama ini yang saya lihat itu antara Kristen dengan Islam saling berantem, saling bersaing, saling membenci. Kristen, Islam, Yahudi
saling membenci, bertengkar terus. Kenapa mereka ini saling bertengkar? Nah, itu dia. Kalian mau tahu? Menurut aku pribadi ya. Karena aku lihat sama saja. Antara Kristen, Islam. Kenapa mereka selalu recok berantem semua? Karena mereka berdua ini, kedua agama ini saling ingin memualafkan, rebutan customer. Yang Islam ingin memualafkan umat yang lain, sedangkan yang Kristen juga ingin mengkristenkan agama lain, orang yang beragama lain. Jadi kedua-duanya sama saling bersaing, akhirnya seperti ini. Maka itu orang Arab membenci Yahudi. Terus Kristen juga ya. Orang Yahudi tidak senang juga dengan Kristen. Orang Arab tidak senang dengan Yahudi, tidak senang juga dengan Kristen. Recok terus. Karena apa? Nah, ini dia. Karena ketiga-tiganya ini adalah satu rumpun. Yahudi, kemudian Kristen, Islam, ini adalah agama Abraham, Ibrahimisme. Dari satu rumpun agama Ibrahim. Semuanya percaya dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Satu rumpun itu. Dari dulu. Maka itu saya tidak tahu kenapa mereka recok terus. Yang recok itu agamanya atau manusianya, saya tidak tahu. Yang saya tahu berantem, memang mereka berantem. Coba lihat, namakan perang dunia, perang yang terbesar ya, yang terjadi 20 tahun, 30 tahun terakhir ini. Apa? Yang terjadi di Timur Tengah selalu melibatkan ketiga agama ini. Sekarang pun ada bertempur yang di Yaman itu didukung oleh Iran. Terus kemudian perang dengan Saudi Arabia, perang dengan Amerika. Saudi Arabia didukung dengan Amerika. Sekarang ini recok dengan Amerika juga. Wah, urusannya bebelit semua itu. Iran juga. Di Iran itu adalah Islam tapi versi lain lagi. Aku tidak tahu, tapi versinya lain, aku lupa apa itu. Jadi Iran itu bukan orang Arab loh. Iran itu orang Persia. Juga Turki itu bukan Arab juga ya. Jadi antara Islam sendiri juga berantem, antara Sunni dengan Syiah berantem juga. Aduh, melihat semua ini aku jadi melenek, berantem terus. Maka itu aku udah nggak mau ikut-ikut campur semuanya ini. Ruwet sekali. Nah ini menurut aku adalah satu propaganda juga. Sama juga yang Kristen ingin mengkristenkan, Islam ingin memualafkan. Halah, wes. Walah, wes nggak karu-karuan. Nah ini terakhir ini menarik ini. Aku nonton antara di podcast ini antara Ahok dengan Pak Ganjar. Waduh, ini hebat ya. Nah, kedua-duanya aku senang karena adalah gubernur muda yang sangat brilian sekali, yang sangat jenius. Cara pemikirannya cocok dengan saya senang semua. Sayang Pak Ganjar nggak kepilih ya. Terus kedepannya politiknya mereka berdua nih aku nggak tahu bagaimana. Tapi yang penting sangat menarik ini, sangat menarik sekali. Tapi saya itu pengangguran yang banyak aja. Untuk menyelesaikan problem ini. Jabatannya? Iya, tidak ada jabatan. Nah, saya nggak tahu tuh gubernur berikutnya kok uang operasional kemana, aku juga nggak tahu.
Saya bisa bantu banyak orang tuh di Jakarta. Ya, Ya lempeng aja. lempeng aja, mau ditembakin aja. Nggak takut. Ini adalah sesi Ahok as Ganjar and Ganjar as Ahok. Nah, suka menanyakan, tapi nggak boleh politik. Pak, ini pertanyaan saya, Pak. Ini pertanyaan saya, Pak. Bukan lu. Enggak pernah. Hari ini acara A3 beda. Karena ada Anggi menggantikan saya sebagai, ya bukan as Ahok, bukan as Anggi juga tadi. Sama kan? As Anggi anything. Sama juga A3 nih. Tapi bukan. Anggi bertanya kepada Ahok dan Ganjar. Terima kasih udah datang nih. Saatnya mengulik tokoh nasional ini. Lu bebas lah. Poin nanya. Tapi bukan as Anggi anything. Ini as Ahok dan Ganjar. As Ahok dan Ganjar. Jadi gimana? Ini udah boleh nanya berarti ya? Oh boleh. Aku senang banget kalau bisa menguliti dua orang ini loh, yang diberikan ruang. Tapi tadi pas mau nyampe ke sini Pak Ahok, kan aku nanya Mas Ganjar, Bapak lagi sibuk nggak sekarang? Terus orangnya Bapak berani banget bilang, enggak lagi sibuk, Bapak kan pengangguran sekarang. Pengangguran, sama ya. Sibuk apa sih sekarang Pak Ahok? Ya sibuk kayak gini-gini ya Pak. Tapi saya itu pengangguran yang banyak acara. Pengacara dong. Pengacara. Ya, tapi ya kalau saya tidak ada pekerjaannya seperti ini, seneng nonton browsing ke internet, nonton hal-hal seperti ini, yang lucu-lucu, yang agama, yang itu. Daripada nganggur, daripada pikun, jadi aku ngasah otaknya ya seperti ini. Terima kasih kalian sudah menemani aku untuk ya main-main aja. Nah seperti ini kehidupan saya. Kalau tidak ada pekerjaan, saya sembunyi berada di studio saya ini sambil main-main ke internet, nonton YouTube, nonton warta berita. Seperti inilah kira-kira. Aku akan tunjukkan seperti inilah. Kira-kira seperti ini ya. Ini dia. Berantakan. Tempat aku lagi berantakan ini seperti itu. Nah, berantakan semua ini. Tempat aku seperti ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Goodbye. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.